Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Putri Ramadhani. Di sini saya dan rekan saya Muhammad Sobirin akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Telaah Materi Ruang Lingkup Statistika Kelas Bawah di SD atau MI. Dalam pembelajaran statistika kelas bawah di SD atau MI ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini, yang pertama ada persiapan guru dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang disiapkan. Lalu guru akan mengidentifikasi kebutuhan siswa akan pengetahuan yang mereka butuhkan dalam pokok bahasan statistika. Lalu yang ketiga, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP materi statistika. Kemudian yang terakhir, menyeleksi bahan dan masalah yang akan dipelajari, yaitu dengan mempersiapkan alat dan bahan materi statistika. Tahap yang dilakukan oleh guru yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini terdapat 3 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan ini, guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran, mengingatkan kembali materi pertemuan sebelumnya, dan menginformasikan model pembelajaran yang akan digunakan yang terkait dengan materi statistika. Yang kedua adalah kegiatan inti. Dalam kegiatan ini, guru akan meminta siswa berkelompok. Kemudian siswa akan mengerjakan LKS yang sudah dipersiapkan. Selama siswa mengerjakan LKS, guru akan memberikan bimbingan, bantuan, dan mengarahkan siswa yang mendapatkan kesulitan. Kemudian setiap kelompok akan mempresentasikan di depan kelas, menentukan nilai panjang atau berat suatu benda. Lalu kelompok lain akan dipersilakan untuk menanggapinya. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, guru akan membimbing siswa untuk membuat rangkuman materi pelajaran. Dan tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang penting dalam setiap kegiatan ataupun program, sehingga tidak ada satu kegiatan pun yang dapat terlaksana dengan baik tanpa evaluasi. Model evaluasi sendiri yang digunakan dalam materi statistika terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu reaksi. Evaluasi pada tahap ini mengukur bagaimana reaksi peserta didik dalam proses pembelajaran materi statistika. Yang kedua adalah belajar. Evaluasi pada tahap ini menentukan peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian peserta didik tentang materi statistika. Yang ketiga adalah tingkah laku. Evaluasi pada tahap ini mengukur perubahan sikap dan perilaku peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran materi statistika. Lalu yang keempat adalah hasil. Evaluasi pada tahap ini dapat didefinisikan sebagai hasil akhir yang terjadi dari usaha peserta didik yang terlibat dalam proses pembelajaran statistika. Masalah-masalah dalam materi statistika kelas bawah. Yang pertama, rendahnya antusias atau motivasi siswa terhadap pembelajaran matematika karena tidak semua menyukai pembelajaran matematika. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan diskusi kelompok susah terkontrol. Banyak siswa aktif mengerjakan hal lain di luar pembelajaran. Yang ketiga, yaitu sikap kerjasama siswa dalam kegiatan diskusi masih rendah, terlihat tidak semua siswa aktif dalam kegiatan diskusi. Kegiatan diskusi didominasi oleh siswa yang berkemampuan lebih tinggi. Yang keempat yaitu siswa masih kesulitan dalam mempresentasikan hasil diskusi. Next, selanjutnya yaitu yang kelima, mengalami kesulitan dalam mengenali dan mengklasifikasi jenis data dan menampilkan mereka pada grafik atau tabel. Yang keenam, masih mengalami kebingungan dalam menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi. Selanjutnya yaitu solusi permasalahan. Yang pertama, memastikan kesiapan siswa untuk belajar statistika. Yang kedua, pemakaian media belajar yang mempermudah pemahaman anak. Yang ketiga, permasalahan yang diberikan merupakan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tingkat kesulitan masalah sesuai dengan kemampuan anak. Yang kelima, yaitu
memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan masalah menurut caranya atau sesuai dengan kemampuannya. Yang keenam yaitu menghilangkan rasa takut anak untuk belajar matematika.